Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفتطمعن أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Al-Baqarah ayat 75, 76 dan 77. Artinya, apakah kalian masih mengharapkan mereka akan percaya kepada kalian? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi bila mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, apakah kalian menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian? Supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Tuhan kalian. Tidakkah kalian mengerti? Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? Dulur-dulur seiman, afa'atma'unna, artinya apakah kalian masih mengharapkan, hai orang-orang mukmin? Kemudian kata-kata ayyu'minu lakum, artinya golongan yang sesat dari kalangan orang-orang Yahudi itu mau tunduk dengan taat kepada kalian, yaitu mereka yang kakek moyangnya telah menyaksikan berbagai mukjizat yang jelas dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi ternyata hati mereka menjadi keras sesudah itu. Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya, yakni menakwilkannya bukan dengan takwil yang sebenarnya. Hal itu mereka lakukan setelah mereka memahaminya dengan pemahaman yang jelas. Tetapi mereka menyimpang dengan sepengetahuan mereka dan menyadari bahwa perubahan dan takwil keliru yang mereka lakukan itu benar-benar salah. Hal ini sama dengan pengertian yang terkandung dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 13 yang artinya, tapi karena mereka mendengar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Dulur-dulur seiman, Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abu Muhammad dan seterusnya sampai dengan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya beserta orang-orang yang mengikutinya dari kalangan kaum mukmin,
memutuskan harapan mereka terhadap orang-orang Yahudi itu. Hal ini tercantum dalam ayat 75 surat Al-Baqarah yang artinya, apakah kalian masih mengharapkan mereka akan percaya kepada kalian? Padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah. Dulur-dulur seiman, makna yang dimaksud dengan kata-kata yasma'una adalah mendengar kitab Taurat. Karena kitab Taurat telah mereka dengar semua. Tetapi mereka, tatkala orang-orang yang meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dapat melihat Tuhan mereka dengan jelas, lalu mereka disambar oleh halilintar di tempat tersebut. Dulur-dulur seiman, Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, menukil perkataan yang dinukilkan oleh sebagian kalangan ahlul ilmi, bahwa mereka berkata kepada Musa, "Hai Musa, sesungguhnya telah dihalang-halangi antara kami dan Tuhan kami, hingga kami tidak dapat melihatnya. Maka perdengarkanlah kepada kami kalamnya di saat dia berbicara kepadamu." Maka Nabi Musa alaihissalam memohon hal tersebut kepada Tuhannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, "Ya, perintahkanlah kepada mereka agar bersuci dan mencuci pakaiannya serta berpuasa." Lalu mereka pun melakukannya. Dulur-dulur seiman, kemudian Nabi Musa membawa mereka keluar hingga sampai di Bukit Tur atau Tur Sina. Ketika mereka tertutupi oleh awan, Musa memerintahkan kepada mereka untuk sujud. Lalu mereka semua menyungkur bersujud, dan Allah berbicara kepada Musa. Sedangkan mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang mengandung perintah dan larangan kepada mereka, hingga mereka memahami apa yang mereka dengar darinya. Sesudah itu Nabi Musa alaihissalam kembali bersama mereka menuju kaum Bani Israel. Ketika mereka datang kepada kaumnya, ada sebagian dari kalangan mereka mengubah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Mereka berkata kepada kaum Bani Israel di saat Musa berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk mengerjakan anu dan anu." Selanjutnya, dulur-dulur seiman, Ibnu Abbas mengatakan bahwa golongan tersebutlah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 75. Yang artinya sesungguhnya mereka mengatakan Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk mengerjakan ini dan ini. Hanyalah untuk menentang apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka, yakni mereka mengubahnya dari perintah yang sesungguhnya. Golongan inilah yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dalam ayat ini. As-Sadi mengatakan sehubungan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 75, yang artinya padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya. Yang mereka ubah itu adalah kitab Taurat. Dulur-dulur seiman, apa yang disebut oleh As-Sadli ini lebih umum pengertiannya daripada yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Ishaq. Sekalipun pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir karena berpegang pada konteks ayat. Karena sesungguhnya bukan merupakan suatu kepastian bila mereka telah mendengar kalamullah secara langsung, mempunyai pemahaman yang sama dengan apa yang didengar oleh Nabi Musa Ibnu Imran yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 6, yang artinya, dan jika seorang di antara mereka, di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Dulur-dulur iman, maksudnya dari ayat yang tersebut di atas adalah
agar Nabi SAW mempunyai kesempatan untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena itulah Qatadah menyatakan sehubungan dengan makna firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 75 yang artinya kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedangkan mereka mengetahui. Itu yang dimaksud dulur-dulur seiman adalah mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang pernah mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya sesudah mereka memahami dan menghafalnya. Mujahid mengatakan bahwa orang-orang yang mengubah firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dan yang menyembunyikannya itu adalah para ulama dari kalangan mereka, yaitu kalangan orang Yahudi itu. Abul Aliyah mengatakan mereka sengaja mengubah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang ada dalam kitab mereka dari tempat-tempatnya. As-Saudi mengatakan sehubungan dengan firman Allah wahum ya'lamuna yang artinya sedangkan mereka mengetahui itu yaitu mereka itu akan berdosa. Abu Wahab mengatakan bahwa Al-Baqarah ayat 75 yang kalimatnya menyebutkan artinya padahal mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya, itu maksudnya adalah kalamullah, ialah kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka. Begitu juga menurut Ibnu Zaid. Lalu mereka mengubahnya. Mereka menjadikan hal yang halal di dalamnya menjadi haram. Sedangkan yang haram mereka jadikan halal. Lalu mereka mengubah perkara yang hak menjadi perkara yang batil. Dan perkara yang batil menjadi yang hak. Bila datang kepada mereka orang yang berada dalam pihak yang benar disertai dengan uang suap, barulah mereka mengeluarkan kitabullah atau Taurat tersebut. Namun jika datang kepada mereka orang yang berada dalam pihak yang batil dengan membawa uang suap, mereka mengeluarkan kitab yang telah mereka ubah itu. Sehingga dia berada dalam pihak yang benar. Bila datang kepada mereka seorang yang menanyakan satu masalah kepada mereka tanpa ada kaitannya dengan perkara yang hak, tanpa uang suap dan tanpa lain-lainnya, maka mereka memerintahkan perkara yang hak atau yang sebenarnya kepada orang itu. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 44 yang artinya, mengapa kalian suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian membaca kitab, maksudnya sini membaca Taurat. Maka tidakkah kalian berpikir? Sedangkan surat Al-Baqarah ayat 76 di sana Allah berfirman yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi bila mereka berada sesama mereka saja dan seterusnya, itu hingga akhir ayat. Hingga akhir ayatnya. Dulur-dulur seiman, Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abu Muhammad dan seterusnya sampai dengan Ibnu Abbas, yaitu sehubungan dengan ayat ini, bahwa bila mereka bersua dengan orang-orang beriman, mereka berkata kami pun telah beriman bahwa teman kalian itu adalah utusan Allah, tetapi khusus bagi kalian. Jika sebagian dari mereka berada bersama dengan sebagian yang lain, mereka akan mengatakan, janganlah kalian bicarakan rahasia ini kepada orang-orang Arab. Karena sesungguhnya sejak dulu kalian menunggu-nunggu kedatangannya untuk meminta pertolongannya dalam menghadapi mereka, maksudnya menghadapi orang-orang Arab. Tetapi ternyata Rasulullah atau dia muncul itu dari kalangan mereka sendiri. Dulur-dulur seiman, karena itulah maka
Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 76 yang artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi bila mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, apakah kalian menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian? Supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Tuhan kalian. Di sini makna dari ayat di atas itu adalah kalian itu mengakui dia Muhammad adalah seorang nabi. Padahal kalian telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian akan mengikutinya. Dan dia telah memberitakan kepada mereka orang-orang Arab bahwa dia adalah nabi yang sedang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Dan yang kita jumpai sebutannya di dalam kitab kita, maksudnya kitab Taurat. Karena itu ingkarilah dia. Jangan sekali-kali kalian mengakuinya. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 77. Yang artinya, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala mereka yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Dulur-dulur seiman, Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang dimaksudkan dalam ayat tersebut di atas adalah orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi. Bila bersua dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan kami pun beriman kepadanya. Menurut As-Saddi, mereka adalah segolongan orang dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka beriman kemudian munafik. Hal yang sama dikatakan oleh Ar-Rabi Ibnu Anas dan Qatadah, serta oleh bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf dan ulama khalaf. Sehubungan dengan hal itu, Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibu Wahab darinya mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya jangan sekali-kali ada orang yang masuk kepada kami di kota Madinah kecuali hanya orang mukmin. Dulur-dulur seiman, para pemimpin orang-orang Yahudi dari kalangan orang kafir dan munafik mengatakan, berangkatlah kalian dan katakanlah bahwa kami pun beriman. Tetapi kufurlah kalian bila kalian kembali lagi kepada kami. Maka mereka berdatangan ke Madinah di pagi hari dan kembali kepada kaumnya sesudah asar. Dulur-dulur seiman, dalam surat Ali Imran ayat 72, para perawi menafsirkan yaitu segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada permulaan siang, dan ingkarilah mereka pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin itu kembali kepada kekafiran. Dulur-dulur seiman, pada dasarnya mereka itu bila memasuki kota Madinah, mereka mengatakan kami pun orang-orang muslim, dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang berita dan perkara Nabi Muhammad SAW. Bila mereka berkumpul lagi kepada sesamanya, maka mereka kembali menjadi kafir. Setelah Allah memberitahukannya kepada nabinya perihal tentang perilaku orang-orang munafik ini, maka Nabi menutup jalan mereka sehingga mereka tidak dapat menyusup lagi ke dalam tubuh kaum muslim. Sebelum itu, orang-orang mukmin menduga bahwa orang-orang munafik itu beriman. Lalu mereka berkata kepada sesamanya, bukankah Allah telah berfirman ini dan ini kepada kalian? Lalu sebagian yang lainnya menjawab, memang benar. Bila mereka kembali kepada kaumnya, yakni para pemimpin mereka, yaitu para pemimpin mereka akan bertanya seperti yang tersitir dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 76. Yang artinya, apakah kalian menceritakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang Arab, apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian? Dan seterusnya.
Dulur-dulur seiman, Abul Aliyah mengatakan sehubungan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 76 yang artinya apakah kalian menceritakan kepada mereka orang-orang Arab apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian, itu maksudnya adalah tentang apa yang diturunkan kepada kalian itu, yaitu kitab Taurat yang di dalamnya disebutkan ciri-ciri dari Nabi Muhammad SAW. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah sehubungan dengan firman Allah ini, bahwa mereka itu orang-orang Yahudi selalu mengatakan kelak akan muncul seorang nabi. Lalu sebagian dari mereka berkumpul dengan sebagian lain dan mereka berkata seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 76 yang artinya, apakah kalian menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Tuhan kalian. Dulur-dulur seiman, makna lafaz al-fats menurut pendapat lain disebutkan dalam suatu riwayat, yaitu Ibnu Jurai yang mengatakan telah menceritakan kepada Al-Qasim Ibnu Abu Barzah dari Mujahid, ya sehubungan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 76, yaitu mengenai yang artinya apakah kalian menceritakan kepada mereka orang-orang Arab apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kalian. Itu adalah bahwa Nabi SAW dalam perang Khaybar di bawah benteng pertahanan mereka, maksudnya benteng pertahanan orang-orang Yahudi, itu pernah mengatakan, hai saudara-saudara kera dan babi, hai para penyembah tauhid berhala. Mereka menjawab, tiada lain orang yang memberitahukan ini melainkan Muhammad. Tiada ucapan berikut kecuali keluar dari kalian. Yang mereka maksudkan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Baqarah ayat 76, yang artinya apa yang telah diputuskan Allah untuk memperoleh kemenangan, dan pada akhirnya hal tersebut akan dijadikan sebagai hujah oleh orang-orang Arab untuk menghadapi orang-orang Yahudi itu sendiri. Ibnu Jurai meriwayatkan dari Mujahid bahwa hal itu terjadi ketika Nabi SAW mengutus sahabat Ali kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Lalu mereka menyakiti Nabi Muhammad SAW. As-Sa'di mengatakan sehubungan dengan firman Allah dalam ayat 76 surat Al-Baqarah ini, yaitu mengenai siksaan. Dulur-dulur seiman, mereka yang berbuat demikian itu adalah hanyalah segolongan orang-orang Yahudi yang beriman lalu munafik. Mereka selalu bicara kepada orang-orang mukmin dari kalangan orang-orang Arab tentang siksaan yang mereka alami. Maka sebagian dari golongan orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada sebagian yang lainnya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 76 tersebut, yaitu berupa siksaan yang mereka pernah alami, yang akibatnya mereka mengatakan kepada kalian, kami lebih dicintai oleh Allah daripada kalian, dan kami lebih dimuliakan oleh Allah daripada kalian. Dulur-dulur seiman, Atta Al-Khurasani mengatakan sehubungan dengan ayat 76 surat Al-Baqarah ini, yaitu apa yang telah ditakdirkan bagi kalian berupa nikmat juga berupa siksaan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan orang-orang Yahudi itu bila bersua dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Tetapi bila mereka kembali kepada kalangan mereka, sesama mereka, maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, janganlah kalian ceritakan kepada teman-teman Muhammad itu apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian. Maksudnya diterangkan di dalam Taurat, kitab kalian.
yang pada akhirnya nanti itu akan dijadikan hujah oleh mereka untuk menghadapi dan menentang kalian. Dulur-dulur iman. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 77, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Di sini Abul Aliyah mengatakan maknanya itulah maksudnya adalah segala sesuatu yang mereka orang Yahudi itu sembunyikan, yaitu berupa kekufuran kepada Nabi Muhammad SAW dan kedustaan mereka kepadanya. Padahal mereka itu telah menemukan ciri-ciri tersebut terdapat dalam kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Hal yang sama juga disebutkan oleh Qatadah. Al-Hasan mengatakan sehubungan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 77, yang artinya bahwa Allah mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Jadi di sini maksudnya adalah apa yang mereka sembunyikan itu bila mereka meninggalkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW lalu berada di antara sesama mereka, maka sebagian mereka itu berkata kepada sebagian yang lain, yang kesimpulannya adalah mereka melarang di antara sesama mereka untuk menceritakan sebenarnya kepada seseorang dari sahabat-sahabat Nabi SAW tentang hal yang tersebut yang disebutkan dalam kitab mereka itu, yaitu mengenai ciri-ciri Nabi Muhammad. Hal yang demikian itu adalah karena mereka merasa khawatir bila hal tersebut akan dijadikan hujah oleh sahabat-sahabat Nabi SAW terhadap mereka di hadapan Tuhan nanti, yaitu di hadapan Tuhan mereka, sehingga nanti akan menjadi semacam senjata makan tuan. Dulur-dulur iman, wa ma yu'linuna, itu maksudnya adalah dan segala yang mereka lahirkan atau nyatakan, yakni ucapan yang mereka katakan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, yaitu yang mereka katakan, kami sudah beriman, kami pun beriman. Demikian pula yang dikatakan oleh Abul Aliyah, Ar-Rabi dan Qatadah. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.